Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah wa rahimakumullah, usina wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat, sadaqallahu al-azim. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah KMI Nurul Huda 1 Malang, Bapak Ibu Dewan Guru, asatidah, staf dan karyawan KMI Nurul Huda 1 Malang yang dimuliakan Allah, hadirin dimanapun berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah dalam rangka menyiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, wabil khusus kehidupan abadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan seluruh aktivitas, seluruh ibadah yang kita lakukan, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini sebagaimana biasa kegiatan kita adalah doa bersama. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, wabil khusus keluarga besar KMI Nurul Huda 1, nantiasa dilindungi oleh Allah, nantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, diberikan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan ilmu yang bermanfaat, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri kita jadi putra-putri yang saleh dan salihah, diberikan istiqamah melaksanakan ibadah, dan kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita senantiasa siap dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita awali kegiatan ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah sebagai pembuka kegiatan yang rutin kita lakukan. Yang pertama adalah bacaan surat Waqiah, dilanjutkan dengan sholawat tibbil qulub, dan ditutup dengan sayyidul istighfar. Mudah-mudahan acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin ya wa li kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang pertama, pembacaan surat Waqiah, dilanjutkan dengan shalawat tibbil qulub dan sayyidul istighfar yang akan dipimpin oleh Wakil Karim Ustaz Amin Hidayat. Pada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وعلى آله وأصحابه أجمعين ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ولجميع الملائكة المقربين وسلم الله أولياء الشهداء القادة جميعا رضي الله عنه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وصل إلى هذه المدرسة بدايات الهدى وحكمة أساتذتها وتلاميذها ووالدهم وجهلهم وأصحابها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا مدت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه
فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سل وجوهنا باليسار ولا تهنا باليقظة فنسترزق ظالمي رزقك ونستعجب شرار خلقك ونستعين بحمدك فقالا والبدل بذنب من معنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تهلو به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعادات كل معلوم له ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوما لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتكسر بها أموالي وأصحابي وجنابي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تشرع فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقه
عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أمرك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah bacaan surat Waqiah yang dilanjutkan dengan sholawat tikbil qulub dan istighfar. Mudah-mudahan menjadi sababiyah, menjadi penarik, penyebab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang sebenarnya diasuh oleh Ustaz Yusuf, karena baru jam 8 ini ada bilang kalau terlambat dan masih UTW ya, sampai sekarang masih UTW, jadi ya lah UTW ini tak mau Masjid Nasruddin, insya Allah tak sampai 5 menit. Nah, ya ini jadi, saya sebagai pengganti saja ikut siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 14. Babus sunai, bab 2. Jadi dalam Nasaihul Ibad itu memang pengarangnya memudahkan kita untuk memahamkan. Jadi nanti ada satu, kemarin satu, berarti makolahnya atau hadisnya hanya berisi satu pesan. Baik itu hadis, makalah maupun yang lainnya itu satu saja. Terus nanti ada dua yang sekarang ini. Berarti makolahnya atau kalau hadis isinya 2 pesan. Itu hebatnya pengarangnya ini, luar biasa. Jadi memudahkan untuk pemahaman pada santri, pada kita. Kayak khotib-khotib itu paling enak ngambil di Nasaihul Ibad itu. Jadi gak terlalu ribet, sudah ada keterangannya. Apalagi kalau dibuka syarahnya luar biasa. Jadi nanti ada 3, ada 4, terus ada 5 sampai 10 juga ada. Jadi ada 10 pesan setiap makolahnya. Lah, setiap bab itu bermacam-macam jumlahnya. Ada berapa hadis, berapa pesan di situ. Termasuk ini mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai kaiki kubab nerangaken bangsa loro, jadi 2. Wa fihi talan iku tetep ing dalem sunai salah sunah mauidhah 30 mauidhah. Jadi ada 30 mauidhah, 30. Berarti kita mengkaji bab 2 ini saja akan mendapatkan 60 mauidhah, karena kan 2. Jadi ada 30 mauidhah. Isinya setiap mauidhahnya ada 2, berarti sudah 60. Luar biasa. Makanya dikatakan Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba. Orang yang mempelajari ini insya Allah tingkah lakunya baik, perilaku akhlaknya terhadap Allah dan terhadap manusia insya Allah baik. Mudah-mudahan kita barokah ngaji ini jadi orang yang lebih baik. Amin Allahumma. Arba'atun akhbar. Yang 4 itu berupa akhbar itu bisa dikatakan hadis ya. Jadi 4. Wal baqi asar, yang selanjutnya yang lain itu dari 30 itu yang lain. Yang 4 itu dari hadis, baik yang sahih maupun yang dhaif. Maka yang lainnya berarti yang 26 itu asar. Asar itu bisa qaulus sahabat atau qaulul ulama, bisa kata-kata sahabat, Abu Bakar, Umar. Biasanya di sini juga ditata gitu. Dari kaulnya pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali. Baru
tabiin, setelah itu tabiin, dari tabiin kecil, tabiin besar, tabiin kecil, terus tabiin sampai ulama. Jadi seperti itu. Indah sekali memang mempelajari nasihat batin. Wa yakni bil akhbar aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan akhbar apa? Aqwalun nabi. Berarti perkataan-perkataan dawuh-dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kuat. Wabil asar yang dikatakan asar aqwalus sahabat, yaitu dawuh-dawuhnya para sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang bertemu Nabi dan beriman, itu namanya sahabat. Wa tabi'in, yang kemudian tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang yang hidup, walaupun dia hidup di masa Nabi tapi belum beriman, dan berimannya setelah Nabi wafat, beriman kepada sahabat, itu namanya tabi'in. Sahabat juga banyak, tabi'in juga banyak. Makanya kita bersyukur pada Rasulullah ketika ditawari oleh Allah, Rasul sampai itu ditawari oleh Allah, milih syafaat apa milih 70.000 umatmu masuk surga. Rasulullah milih syafaat. Umpama Rasulullah milih 70.000 masuk surga, awak dhewe ora iso, ora katut blas. Ibadah mulai isu sampai isu gak kira katut. 70.000 iku titik. Sahabat saja itu ada 100 lebih sahabat itu. Akhir Rasulullah milih syafaat untuk kita ini. Nah, karena syafaatnya Rasul, siapapun kata Rasulullah berhak untuk masuk surga, termasuk kita. Amin Allahumma. Apakah kita berpeluang masuk surga? Semua berpeluang masuk surga. Rasul mengatakan gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Gak gelem mati dilebokno ya apa. Gak usah dipaksa, saya dari kayak duwe gak gelem, gak usah paksa wes. Dia kayak sing gelem ae. Itu artinya memang ada orang yang nggak mau, itu ada. Ya tak gelem atau dipaksa sawangan. Lah apa masa-masa? Tak gelem ya wis. Kayak berkat gak gelem. Apa aku duwe kanca piye niku. Saking isine bendino iku undangan Pak Mudin Allah yarham. Kok saking ikhlase, jadi isin lek bendino diundang untuk berkat. Akhirnya datang ke saya, datang ke saya. Pak Ustaz, sampean kan katanya punya guru yang sakti di Pasuruan. Yang guru saya yang ceritakan ahli doa itu loh, dianggap guru sakti. Lho nggih, wonten napa ngeten Ustaz. Lek saged kula nedhiaken donga atau kula jak ngriko. Kula tak jauh donga, lek sekiranya entuk berkat iku gak ketok wong. Lah kok iso ngono sampean kok isin kula entuk bendino berkat. Masyaallah. Entuk berkat ya, gak gelem. Jadi aku ngene sampean engko sampean ngilang gak iso balik seriusan. Aku iso mempelajari itu. Ngilange tok sing iso, balike gak mungkin. Allahu Akbar. Jadi sahabat itu adalah karena Rasulullah memilih syafaat, maka siapapun berhak untuk bisa masuk surga, termasuk kita. Makanya kalau jenengan baca di tiba itu aslinya hadis tiba itu kan ada kata salasun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi karena syafaatnya Rasul, maka umat Nabi Muhammad akan terbagi menjadi 3. Dari 100% umatnya Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 golongan. Salasun sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ya, kita berharap boleh, tapi koyoke kok kedukuran kayak gini. Siapa itu orang-orang yang memang tidak punya dosa sama sekali, orang dosane blas. Termasuk yang pasti adalah para nabi karena dia maksum, gitu. Kalau nabi apa? Maksum. Yang kedua bisa jadi para wali karena wali itu mahfud, terjaga ya. Kalau kita itu maklum. Apa terlambat deh? Oh, maklum Pak. Macet, kenapa aku kok terlambat? Ini maklum, nanti yang istri kan besok dimasak, macam macam sih nyiapkan juga, sih nyiapkan awak air dewi. Maklum, kali kita itu maklum. Jadi itu. Nah, yang kita harapkan yang kita tetap berharap mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Itu boleh kita berharap karena itu normal saja. Tapi memang ya harus dibuktikan dengan satu perbuatan yang baik. Wa sulusun yadkhulunal jannata wa khatayahum wa ya'tuna wa dunubuhum kamsalil jibal. Ada orang yang datang kepada Allah nanti sepertiganya itu orang yang banyak dosa. Tetapi dosanya diampuni karena kenapa? Karena kebaikannya juga banyak, ibadahnya bagus, amaliyahnya bagus,
kepada Allahnya bagus, pada manusianya bagus. Ya mungkin macam kita sulit untuk bisa menghindari dosa, angel, beres. Ngelang dosa angel. Apa meneh dosa gede ya, dosa cilik, dosa gede kadang kita banyak. Dosa besar itu ora kok mateni wong, enggak. Dhewe ning ngrasani ya dosa gede, bukan dosa cilik. Jadi besar, sulit, apalagi dosa kecil. Dosa kecil itu luar biasa kita. Pagi-pagi kesusu akhirnya ngebel wong sing ngarepe kaget ya. Mboten itu dosa. Sampeyan buka lawang kebanteran bojone kaget, itu dosa padha ae. Enak nang dosane tanggane. Buka jendela kebanteran tanggane padha lara untu. Kaget, dosa, gak sengaja Pak. Makanya dosa yang tidak disengaja. Banyak sekali dosa itu. Karena itu mudah-mudahan kita walaupun gak bisa masuk yang pertama, masuk golongan yang kedua. Artinya kita walaupun dengan banyak dosa kita akui kata sifat, mudah-mudahan ketika kita nanti di hadapan Allah diampuni berkat syafaatnya Rasulullah. Lah ada kelompok yang ketiga. Siapa itu? Orang yang datang dosane wis ditimbang orang mau apik iblas. Wazino jane malaikat itu tak timbang kabeh Gusti, ora ono apik iblas. Mosok ono iblas boten enten. Terus apa dhek sing yang dibawa apa dia yang dibawa? Yang dibawa hanya ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia hanya mek bondo maca syahadat tok Gusti, ora ono liyane. Nah orang-orang yang demikian bagaimana? Apa bisa masuk surga? Bisa, walaupun oleh Allah dikatakan sampean rekreasi di nang neraka. Dikatakan rekreasi. Bahasa di Al-Qur'an zuk. Zuk itu apa? Dua ayat. Zuk itu rasakno, cicipi ya, cicipi. Bahasa di Gusti Allah halus ya. Pokoknya mlebu neraka gitu. Zuk. Nyicipi ono sik nang neraka enggak. Saking ngesakno umat Kanjeng Nabi sing kakean dosa, wis kate dilebokno surga ora iso, mergo kakean dosa tapi sik duwe bondo, apa bondone maca syahadat. Mudah-mudahan kita bisa masuk golongan pertama, kalau tidak jatuhnya kedua, aja yang ketelu. Kok sampean malah ngene pedomane. Wah, masih sing ketelu sing penting masuk surga. Tapi nang neraka dhisik di dalam tanda qaul akbar itu neraka masyaallah panasnya luar biasa titik neraka pernah bangsa cerita neraka ini karena saya pengganti masalah ini sak metu ini teng pikiran gue nanti mampu Rasulullah Muhammad jadi di dalam Jaqaiqul Akbar diceritakan neraka itu saking panasnya pernah Nabi siapa itu pernah minta saking gregetane nang umate wis kaya ono titik ae anu neraka wis sak bulir lah cukupno panase neraka kekno nang donya sampe pengin kaya ngono ora kok umate sampean donya iku iso kobong walaupun hanya satu bulir panasnya api neraka kok iya bisa dulu itu pernah kata malaikat ini Allah itu menyuruh malaikat untuk sebelum api neraka itu langsung diletakkan di neraka itu masih didinginkan dulu dengan air lautan seluruh sebelum ada bumi ini lautan semua dimasukkan di situ langsung saya kira 100% panas sih. Sampai berapa tahun, bertahun-tahun setelah itu diambil diletakkan di laut lagi sampai beberapa kali baru diletakkan nang neraka. Iku sik panasnya luar biasa. Lek dijogok siji ae saiki, sing panas wis didinginkan itu kata malaikat diambil sedikit saja diletakkan di bumi langsung kosong, gak ono sisane. Lho macam-macam wani-wani nang neraka. Kadang-kadang ana guyonan sak sampe ibadah kabeh wong sapa sing ngene sing neraka. Gini. Di dalam kitab Tauhid diterangkan ada sesuatu yang diciptakan Allah tapi tidak diperintah untuk dilakukan. Apa ya itu tadi? Neraka diciptakan oleh Allah tapi kita tidak diperintah untuk memasuki. Medisi dia anak tahu. Nah kita diciptakan oleh Allah diperintah untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqalatul ula. Maqalah yang nomor pertama minal munabbihatis sunaiyah dari
Minal munabbiati saking biro-biro mau itu kang ngemutaken, munabbihat itu mengingatkan, as-sunayah kang bangsa loro. Ma utawi hadis atau barang mau itu ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi anahu sak temene hadis anahu atune Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad dawuh khoslatani, kita lakukan ini kalau bisa. Khoslatani utawi rong perkara, dua tingkah laku, dua hal, la syai'ah yang tidak ada menandingi afdalu, yaitu lebih utama, min huma dari dua hal. Tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua ini. Artinya ini menempati kedudukan yang sangat tinggi. Apa itu al-imanu billah, iman kepada Allah. Kita bersyukur kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Amin Allahumma. Walaupun iman kita iman turunan, ya kita bersyukur. Bisa jadi ini doanya orang tua kita sehingga kita lahir iman. Doa apa? Mungkin juga doanya mbah kita terus sampai kita masuk doanya Nabi Muhammad SAW, juga masuk doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan berdoa agar keturunannya menjadi orang yang beriman. Lah kita ini insya Allah termasuk doanya Nabi Ibrahim, sehingga kita masuk golongan orang yang beriman. Amin Allahumma. Dan kita syukuri. Lah karena kita sudah punya iman, maka jangan sampai kita leha-leha. Karena iman itu yazidu yang iman itu bisa bertambah, bisa kurang. Bahkan kalau Yai Rahman dan Komari mengatakan iman itu yazul, menambah yang bisa hilang. Dan banyak akhirnya orang-orang pindah agama. Sama lihat di artis itu kan gampangnya ya, pindah agama, gak ada penentangan dari orang tuanya. Nah itu bilang karena kata pasangannya dia pindah agama, besoknya pindah agama lagi, itu gampangnya. Senang-senang. Dan ini di Al-Quran memang sudah dikatakan oleh Allah. Soal beragama itu urusan pribadi. Allah tidak akan memaksa. La ikraha fiddin. Maka Allah mengatakan lebih halus lagi, insya'afal yu'min wa insya'afal yakfur. Kalau kamu mau beriman lah kata Allah. Kalau kamu mau mau kafir ya silakan kafirlah. Allah tidak pernah memaksa kita. Artinya soal beriman ini memang urusan kita masing-masing. Cuman kalau ayat ini sampai terangkan seperti ini bahaya. Kenapa? Orang akhirnya tidak punya pilihan. Harus diteruskan dengan ayat lain. Allah mengatakan lana dianna subulana. Allah itu hanya memberikan nabiya, memberikan jalan dua. Walaupun benar silakan beriman, silakan kafir, tapi Allah hanya memberikan dua balasan. Kalau kamu beriman balasannya surga, kalau kamu kafir balasannya neraka. Lah sampean milih neraka ya wis ada Gusti Allah. Nauzubillah min. Karena kita mudah-mudahan iman kita tidak pernah berkurang tapi selalu bertambah. Iman kita ditetapkan oleh Allah, istiqomah ibadah, sehingga ketika kita meninggal kita tetap dalam kaidah kata hadis Rasul yang mengatakan man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya apapun yang dia lakukan yang terjadi pada dirinya selama hidupnya, tapi ketika akhir hayatnya masih tetap memegang la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi itu tadi golongan yang ketiga yang ditiba di hadis itu. Ya walaupun itu tapi tetap punya peluang masuk surga. Tapi walaupun kita tidak hanya itu. La ilaha illallah kita ini kita tidak hanya di akhir, tapi mulai awal sampai akhir dibuktikan dengan meningkatnya amal ibadah, sehingga kita itu tidak menjadi golongan yang ketiga, minimal golongan yang kedua, siapa tahu menjadi golongan yang pertama. Amin. Hadirin rahimahullah, kita lanjutkan wa naf'ul muslimin. Amal yang paling baik yang tidak ada yang mengguli selain iman itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Hadis pedoman Gus Dur itu kan sering Gus Dur itu pedoman hidupnya khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia orang yang sangat bermanfaat atau yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bisa jadi ibadah kita pas-pasan, sholat kita ya khusyuk ya orang wangil khusyuk itu. Kadang kita jarang baca Quran. Tadi malam mohon maaf
Sudah datang besok saya teruskan. Jadi saya tadi malam mengaji tentang masalah keutamaan rumah yang dibacakan Quran. Ya. Jadi walaupun kita kadang baca Quran orang-orang, tapi tidak sakit bendino, Bapak Ibu ya, tiap hari di rumah 10 menit saja. Kalau bisa bersama keluarga, luar biasa manfaatnya bersama keluarga. Ya. Walaupun nggak bersama, minimal lah. Anak saya target semua, istri saya juga demikian. Saya ngomong ini nggak ada buktinya, jadi nggak berani saya ngomong. Saya sendiri juga nyontoi, lek ditegur ya anakku. Aku sih nomor 3 ya paling protesnya luar biasa. Durung sing keempat. Bener, lo kan ngomong kok gini itu berani anak saya. Kalau saya sebelum saya seperti itu ya saya contohi. Saya ke masjid dan nyuruh saja. Saya ke masjid. Saya usaha seperti itu. Kita harus berdemikian pada keluarga. Jika kita tidak diprotes, jadi ya punya rutinan ngaji. Misalnya 10 menit saja lah habis maghrib, manfaatkan itu. Enggak usah lama-lama, tapi rutin. Biasanya teruskan sampai hatam. Orang yang hatam membaca Quran maka didoakan, turun saat itu 60.000 malaikat mendoakan. Amin. Nah, orang yang baca Quran di rumah, apa kata Rasulullah? Rumahnya itu akan mencorong. Ya tawaro di ahli sama. Rumahnya itu akan mencorong kelihatan. Iku mai sopo, wong mai bayi, umai wisatamin, bentino ngaji di rumahnya. Alhamdulillah. Itu lah rumah kita gak pernah kita buat ngaji ka ono ning ndukur, peteng dedis. Masyaallah. Kata kama tatawaro an-nujum li ahli al-ardi, sebagaimana sinarnya bintang-bintang ke bumi. Jadi kita melihat itu ada bintang, kita lihat itu karena di sana bersinar. Rumah kita yang dibacakan Quran, maka itu di atas itu seperti itu. Kerlap-kerlip itu. Kalau lampu-lampu yang ada itu nggak akan melihat, nggak akan bisa dilihat. Dalam ketinggian berapa itu nggak bisa dilihat. Ada itu, kemarin hanya berapa bisa dilihat, di atas nggak bisa. Tapi kalau yang sinar ini sampai tembus ke langit, Allah melihat, malaikat melihat, oh rumahnya ini. Kalau seperti itu bagaimana? Maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya berkah, keluarganya berkah, walaupun rezeki barangkali pas-pasan tapi bahagia kan. Ya kalau kita harapan kita ya enak ya waras, keluarga padha apike, sing wedok ya manut, sing lanang ya manut, enak, padha menghormati anake manut-manut kabeh. Nek perlu gak usah kerja, kuwi anu ono dhewe. Ngono karepe, tapi gak bisa. Gak bisa, itu tatanan Allah. Allah itu kalau menata indah sekali Bapak Ibu. Karena itu di Al-Qur'an dikatakan, "Anahnu qasamna bainahum ma'isyatahum," kata Allah, kami yang memberi rizki, bukan kamu. Kami yang membagi rizki. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'd, ada yang di atas ditinggikan, ada yang direndahkan. Yo pantes ana sing sugih, ana sing gak sugih, biasa itu keindahan. Coba umpama semua wong sugih, maka hakikat tidak miskin kabeh. Sepakat? Kalau orang itu kaya semua, maka hakikatnya menjadi orang miskin semua. Apalagi miskin kabeh, ya tahu enggak? Sepakat enggak ini? Coba bayangkan, lek kabeh padha sugih, gitu. Sampeyan kita bangun omah, nyuruh Pak Dul, ngapunten, wonten napa nggih? Kula badhe bangun griya. Jenengan saged mbangunaken. Ngapunten, kula saniki wis sugih, pun boten dadi tukang. Sinten Pak Dul? Niku Pak Salam. Ora nang Pak Salam. Pak Salam, ngapunten niku kula teng Pak Dul pun boten tukang saniki nggih, Pak Dul pun sugih. Lah terus sing jenengan terus maksudnya terus nggih kula bangunaken nggih kan gampang kula bayar sing ngapunten kula nggih pun sugih pun boten ngono. Lha kula ibadah langsung entuk dhuwit lan kok kate bangun omah. Sinten nggih kula niku Pak Jailani, moro nang Pak Jailani kabeh diparani padha sugih kabeh. Akhire kate omah bangun dhewe. Golek pasir dhewe. Ora sumpek ora ben. Itu lho. Logika itu, teori. Ketika semua diberikan sugih oleh Allah, kaya semua, hakikatnya miskin kabeh. Nah, karena ada kaya ada miskin indah. Ono sing dadi juragan, ono sing dadi majikan, ono sing dadi karyawan. Enak. Coba dadi pemimpin kabeh. Ya ora ono. Sampeyan kono kerjakan iki. Mau Pak, lha aku padha pemimpin. Enggak ada. Indah sekali dunia ini karena itu. Maka urusan miskin
Jangan, yang penting kita bahagia. Nah, bagaimana bahagia? Salah satunya rutin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan amin Allahumma ya, rutin gitu ya, rutin ilmunya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat dengan kepada manusia, memberikan manfaat dengan apa? Bil maqal, dengan kata-kata. Ya isone ngono ya kowe nasihati kancane, oleh ngomong sing apik. Sampeyan ngomong nyelekit nang wong iku lho ya dosa. Apa meneh nang bojone, di hadis itu disebutkan nek ana wong wedok bengine sadurunge turu, itu ngelarakno sing lanang, terus mari ngono bojone turu sadurunge rido nang sampeyan mati neraka sampeyan. Lho sakmono ya. Terus malaikat iku kuwabe do bendu. Gusti Allah mutus rahmate. Iku lek nang bojone, nek nang tanggane padha ae. Sampeyan mati nanti di akhir akan perhitungan. Karena itu jangan sampai kita itu kata-kata kita nyelkit dolim kepada orang lain. Mudah-mudahan lisan kita dilindungi oleh Allah. Saya keluar enak, tanggane utang tak duwe, ojo langsung dia ditolak ojo. Ngapunten kula niki dan nggih kula tunggaken mugi-mugi wonten sing nglindungi. Ngoten. Sebisa kita walaupun menolak kita seperti itu. Dan jangan pernah kita menolak. Jangan pernah menolak. Kalau memang kita bisa. Kalau terpaksa kita menolak dengan yang baik. Ada kadang orang itu biasa hutang, tapi angin lagi jauh. Gimana yang bagus? Itu gini saja. Sampai di hati saudara, kok titik air. Ngapunten, kula boten saged lek kathah kados ngoten, kula nggih butuh kathah. Terus nggih kula boten ngutangi pun teng panjenengan. Kula bantu kedhi mawon, mugi-mugi panjenengan asal lindungi. Insyaallah besok gak akan kembali lagi. Besoknya nanti tak kira, benar, izin gitu. Itu cara negur tapi cara yang halus. Wabil jah dengan kekuasaan, wabil mal. Kalau kita punya kekuasaan, ya kita berbuat dengan kekuasaan kita. Wabil mal dengan harta, kalau kita punya harta dengan harta yang baik. Wabil badan dengan badan kita. Artinya sebisa mungkin kita bermanfaat bagi orang lain. Itu penting itu. Karena apa? Ini ya prinsipnya Gus Dur. Ya, prinsip Gus Dur itu. Yang pernah saya sampaikan beberapa kali. Ya, gak akan saya ulang-ulang. Tapi Gus Dur itu, Gus Dur banyak pernah ditanya, Gus, sampean lho, kok jarang pulang? Keliling terus pun dikeluarkannya sampean. Apa itu? Ya itu. Tapi kan mereka juga butuh perhatian, Gus. Bilang Gus Dur gini, simpel sekali. Gini loh. Aku lek cuman mikir no bojoku terus anakku papat. Aku lek mati mek didongakno papat. Iku ae lek bojoku eling. Lek aku lek mati lek sik enom ter bojoku iki joko wong liya. Paling eling sak minggu, mari petong dino wis seneng-seneng dhewe jane Gus Dur. Anakku ya belum tentu. Wong jenenge anak punya kesibukan dhewe. Nah, aku ini pengen lek mati itu didongakno wong akeh, makbul dongane Gus Dur. Ketika meninggal sampai hari ini, saking ditutup karena pandemi. Makanya ana guyonan nih, kuburan Gus Dur iku durung dipethuke malaikat mungkar nakir. Lho apa masalah nek hadis iku wong mati iku dipethuke mungkar nakir, lek sing di kuburan wis sepi gak ono. Lho kuburan Gus Dur gak ono sepi ya. Jadi gak pernah ya. Tapi marane malaikat. Kok malaikat wis lali kaya Abu Nawas iku. Lha sampeyan sapa? Lah kula Abu Nawas. Terus sampeyan sinten? Saya itu malaikat mungkar nakir. Lah napa sampeyan katen anakku? Lho katen anak sampeyan, lu sampeyan gak keliru. Lho kok gak keliru? Sampeyan masih tas mati. Lu delok lawanku. Lawanku iku wis suwe kok. Nah, karena Abu Nawas itu pesen nang keluargane. Engko wis nyimpen lawon sing wis elek. Engko aku lek mati, iki wis gak usah tukokno lawon sing apik, sing elek ae. Jadi diceritane ngono, ya mbok cerita Abu Nawas, mbok bener mbok ora ya ora. Gak usah niru-niru sampeyan dikepuk ae. Rasulullah Muhammad. Oke, cerita sebagai penutup. Kalau berbuat baik kepada orang lain, kadang malah mengalahkan amal ibadah yang tertinggi sekalipun. Ada orang nabung mau berangkat haji, gak iso-iso, suwe, dia tambal ban, tapi tetap dia nabung karena pengen naik haji. Lah satu ketika koyo ono, sing nambal ban wong sugih mobil. Ditambal sing apik kan pelayanannya bagus. Lah karena senang ya mungkin Allah sedang ngutus malaikat wis apa? Allah ngutus, Pak. Sampeyan wis pirang tahun, Pak? Apa sini? Tambal ban kowe mulai nom kula kan kula boten sekolah jadi wis mau mulai saged kerja nggih saged kula niki. Oh, ngoten.
Berarti urip sampean nggih niki. Terus keinginan sampean sing durung tercapai napa, Pak? Ya nopo kula boten keinginan nopo-nopo, cuman nek wong Islam niku ya pengin sempurna. Ngoten. Ya alhamdulillah kula syahadat mulai cilik wis maca syahadat salat ya alhamdulillah. Zakat iki paling ndak men walaupun setahun pisan zakat fitrah ya zakat. Poso masih gak Senin Kemis ya mesti poso. Lah haji niku kan kudu punya duit. Terus sampean pengen, Pak, ya pengen. Terus usaha sampean nopo? Setiap sama saya habis nambal ban tak celengi nambal ban 500 tak celengi 100 saya kadang kan. Terus saniki Pak pun kalau hitung bolak-balik sedereng dihukum kan. Oh, nggih ngoten wae nggih. Kene iku nggih Pak muga-muga sampean angsal rezeki sisa saged modal haji. Besoke wong iku tak meneh. Pak, sampean gadah KTP wonten KTP kula Pak. Biasane saiki. Lha napa? Kalau kula daftaraken haji. Akhirnya wah didaftarkan haji. Tabungan niki, kula niki tabungan wis akeh nih Pak, wis kate cukup. Enggak usah Pak wis, sampeyan niki genek gawe sangu. Udah mau berangkat haji didaftarkan. Ternyata apa yang terjadi? Singkat cerita, mau berangkat haji, ternyata ada tetangganya, istrinya itu kan hamil. Istrinya hamil, terus ngidam sore-sore mambu sate. Sate kok enak. Lah wong ngidam lah ngono jarene nggih. Aku gak pernah ngidam masalah. Masih anakku papat gak pernah ngidam. Bojoku sing ngidam. Jadi, lha napa? Wah, kula kok pengin sate iki. Enak. Terus akhirnya digoleki jenenge bojo digoleki. Tekon ndi kok biasane gak ono mambu sate keliling kene kok ono nyate. Akhirnya keliling-keliling ono dek wit-witan ngisore. Apa sing ngisore apa? Ngisore pring dan di situ tempat sampah sebelahnya ono gubuk di situ ternyata sing sate itu dari sana. Jadi niat memprihatinkan sekali terus anaknya papat itu wis antara mati mbek ora ini wis tangi wangil mbek nangis ngenteni sate. Akhirnya ditanya, Bu, jenengan sing nyate nggih. Pundi Bu sate niku dereng matang. Ngeten Bu. Kula niku rakyat kula kok pengin pun kula tumbas tunggal mawon. Pinten-pinten kula tumbas. Apa kata ini? Kata orang ini, Bu ini. Ngapunten Pak. Ini halal untuk kami, haram untuk panjenengan. Kaget dia. Kok gitu? Iya. Gak bisa coba jangan cari ke yang lain. Terus Bu mulai Bu. Jadi Bu jadi gak oleh mbek wong iki. Kok gede men aku kepengin siji wis sampean Pak misale hargane 100.000 pun 1 juta gak apa-apa wis. Aku pengen golek pokok putus sate itu. Akhirnya balik meniku kira sirayat kula masih 1 juta kula tumbas. Pak, niki halal untuk kami, haram untuk sampeyan. Akhirnya maksa, kok ngaten nggih. Masale ngapunten anak kula niki pun berhari-hari mboten mati. Kula pados kesana mari mboten gadah. Akhirnya sampe tingali ibu kula niki nangis santai. Terus kok dilalah niki wau sak mantun dhuwur wonten tiyang membuat bangkai. Akhirnya terpaksa nih pulau sate. Bangkai itu halal pulau karena terpaksa haram bagi sampean. Nangis bapak itu mau. Akhirnya waktu cerita nang bojone bangun bojone nangis. Pak wis duwe sampean sing ketika budal haji Pak. Lek perlu gak usah. Gowo anake iku nang rumah sakit terus kek omah. Akhirnya anak orang tua itu gak berangkat ke haji. Karena apa? Karena ngrumat niki wae. Dikaya omah sing bahaya, anaknya ditambahno diobatkan ke rumah sakit, akhirnya nggak jadi haji. Apa yang terjadi? Allah memberikan derajat yang tinggi. Di dalam kitab itu diterangkan, ada seorang ulama di Mekah sana itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya ingin tahu beribu-ribu orang yang naik haji ini, apa hajinya diterima? Ada jawaban di langit, tidak ada satupun yang diterima. Kaget dia. Loh, kenapa Allah? Ya tidak ada yang diterima. Karena hajinya mungkin kurang halal, hajinya mungkin kurang khusyuk, macam-macam. Cuman kata Allah, hanya berkat satu doa orang yang gak jadi berangkat haji. Doa hajinya orang ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Orang ini akhirnya pengen, ulama ini pengen tahu siapa Allah orangnya, sampai cari ke sana. Orangnya namanya ini, kabarkan pada dia, dia sudah derajatnya lebih tinggi daripada ribuan orang yang haji. Insya Allah. Berangkat, boleh digoleki di satu tempat yang ditunjukkan di isyarat itu datang. Jadi banyak tambal ban niku.
cerita, Pak, sampai niku pengen haji mau nggih. Terus wis dibiayai jen. Terus boten sias iki, Pak. Masa digantung sangu kok kelontekan. Masakan itu boten tonggo gitu. Anak yatim. Oh, Masya Allah, Pak. Pun sampai masih gak modal haji, sampai derajat sampai lebih tinggi daripada yang haji ribuan itu. Kok ngaten nggih rantan kebaikan sampai kepada orang itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Amin Allahumma. Karena itu mari kita itu bisa berbuat, ya. Walaupun sedikit kita berbuat dari yang kita miliki, kita berbuat kebaikan kepada siapapun dan insya Allah Allah akan yang membalasnya. Irhamu man fis sama yang dibaca oleh Tadi Yusuf beberapa waktu lalu, yarhamkum man fis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada orang yang di bumi, maka yang di atas yang di langit akan menyayangi kita. Amin Allahumma. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik sehingga kapanpun kita meninggal menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Kita semua termasuk orang yang ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.